Sholat yuk. Asma. Asma, ya Allah, Asma, Asma. Asma bangun, nak bangun. Tolong, tolong, ya Allah. Sebelum Kak Asma. Asma kenapa Asma? Saya Abah. Bang Badrun. Ya Allah. Abah. Ya Allah. Ya Allah. Abah. Asma kenapa Abah? Bangun. Ya Allah. Ya, ada apa nih sih? Astagfirullahaladzim. Nancy gimana ini? Astagfirullah. Ya, ayah naon, ayah naon. Asma coba bunuh diri, Pak. Aduh. Ada-ada aja si Asma kerjaannya. Pakai mau bunuh diri segala. Asma kenapa? Asma kenapa, Umi? Dia coba bunuh diri. Badrun. Siapin mobil ayo. Ayo Mas cepetan. Iya. Umi nyelamatin Asma. Kenapa nggak Umi biarin aja Asma meninggal? Umi Asma malu. Asma. Umi minta kamu sabar ya. Allah tidak akan memaafkan orang yang mau bunuh diri. Asma, kamu tuh selalu bikin masalah. Masalah terus. Kamu awas kalau bikin masalah lagi aku buang kamu, tahu? Abah, jangan marah-marah. Kasihan Asma. Dia kan masih terguncang. Alah, kamu selalu ceramah. Ini semua kan kamu tahu. Abah, sampai kapanpun anak itu tetap anak kita. Anak kandung kita, Abah. Mana mungkin bisa kita buang? Abah gak pernah sadar ya. Asma kayak gini gara-gara Abah. Abah suka mainin perempuan. Sekarang anaknya Abah dimainin sama cowok bejat kayak Abah. Kamu nyalain Abah emang kejadian kayak gitu. Asma, aduh, Abah berhenti ya Allah. Kayak gitu, Bang. Asma nggak tahan lihat Abah dan Umi lihat aku berantem terus. Semua ini gara-gara perempuan gak tahu diri. Semenjak ada lo ke rumah gue kayak neraka, tau gak? Maafin Umi, Asma. Maafin Umi. Assalamualaikum. Duduk sini, sayang. Asma, lupakan masa lalu kamu. Masa depan kamu tuh masih panjang. Bertobat ya, Nak. Allah akan mengampuni kamu. Asal kamu betul-betul bertobat. Alhamdulillah ya, Teh Asma udah sembuh. Kalau gitu, Bo bikin makanan kesukaan Neng Asma aja ya. Biar Neng Asma makannya tambah banyak. Cepet Bo bikinin. Asma, kalau kamu butuh apa-apa ngomong sama aku ya. Ya Allah, Asma benar. Semua masalah di rumah ini bersumber dari aku. Gara-gara aku, Abah terus bertengkar sama Mas Rehan. Dan gara-gara aku, Asma sampai stres. Satu-satunya cara agar rumah ini kembali tenang adalah aku harus bercerai sama Abah. Dan aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus coba cara itu. Abifah? Abifah kenapa? Sakit, Abah.
Aku lagi sakit. Tadi Abah pergi oke-oke aja. Aku harus bisa ngeyakinin Abah kalau aku sakit parah. Dan aku nggak bisa ngelainin Abah. Dengan gitu, Abah pasti bakal ceraikan aku. Nggak apa-apa kan ya? Perut Abah, aduh, perut aku sakit banget Abah. Kaki aku juga, aduh, lemes. Bahaya tuh. Wah, kalau gitu kamu nggak bisa ngelayanin Abah dong. Maaf Abah. Bagus. Sepertinya Abah mulai percaya sama aku. Sebentar Pak. Dong, saya dong. Ya, sebentar saya periksa dulu Pak. Periksa dong. Gawat. Ternyata Abah bawa dokter. Kalau sampai Abah tahu aku pura-pura sakit. Sakit apa dok? Tidak ada masalah Pak. Semua sehat-sehat saja setelah saya periksa. Mungkin hanya kecapean. Pak, saya kasih vitamin saja ya. Ibu, nanti obatnya diminum ya. Dan jangan lupa banyak istirahat. Baik, kalau gitu saya permisi ya. Saya tunggu di luar Pak. Baik ya. Tentu ada dokter. Kamu sengaja mau bohongin Abah ya? Ya? Mau bohongin Abah ya? Ya? Bangun dong, bangun. Berani ngelawan Abah ya? Abah nggak akan bebaskan kamu. Abah, ada apa lagi nih? Allah. Umi jangan ikut campur apa? Umi gebukin sekalian sama Abah. Gebukin sekalian. Percuma aku belain Afifah dan Umi sekarang. Abah nggak mungkin berhenti nyiksa mereka. Cuma satu yang bisa mengakhiri semua ini. Kalian Umi dipukul sama Abah. Abah jangan! Abah! Abah jangan! Maafin aku Afifah. Umi, aku terpaksa membiarkan kalian disiksa di depan mataku. Tapi aku janji, ini terakhir kalinya Abah menyiksa kalian. Sehat. Asma, makannya banyak. Umi. Cepat pulih ya. Ada yang mau ketemu sama Abah. Siapa Mbok? Selamat pagi. Pagi. Kedatangan kami karena adanya laporan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Abah Asep terhadap kedua istrinya. Karena itu Abah Asep kami tahan. Siapa yang ngaduin Abah? Kamu? Rehan, Berani laporin Abah sendiri ke polisnya? Rehan sengaja ngelaporin Abah supaya Abah berhenti nyiksa Umi sama Afifah. Kurang ajar kamu. Ayo, jalan. Rehan. Kamu tega bener ya kamu ngelaporin Abah. Umi dulu. Umi, Rehan mohon. Biarin Abah dibawa sama polisi. Biar Abah belajar, Umi. Menurut Rehan ini satu-satunya jalan supaya Abah menyadari kesalahannya. Rehan, Umi nggak pernah ngajarin kamu jadi anak durhaka. Umi, udah biarin aja Abah ditangkap polisi. Lagian juga nggak mungkin polisi bebasin Abah dengan cara kayak gini. Umi, nanti kita ke kantor polisi ya. Kita jengukin Abah. Nah, kita berangkat sekarang. Ayo. Umi.
jangan sekarang. Kenapa? Nggak ada yang bisa melarang Umi untuk nengokin suami Umi. Ayo Afifah. Kenapa? Kamu nggak mau pergi? Abah itu kan masih suami kamu. Ayo. Jadi Umi, Afifah, Rehan itu udah sengaja ngejebak Abah ya? Enggak, Bah. Kami benar-benar nggak tahu kalau Rehan tuh ngelaporin Abah. Bohong. Bapak gak usah marah-marah. Kalau Bapak melakukan kekerasan, akan memberatkan Bapak. Ya. Tapi saya pengen keluar sekarang juga, Pak. Saya pengen bebas. Gak bisa secepat itu, Pak. Karena Rehan sudah memberikan bukti-bukti yang cukup kuat. Memberatkan Bapak. Umi, pokoknya Umi harus kasih kesaksian bahwa Abah tidak pernah melakukan kekerasan. Terus bawa video yang ada di handphone itu rekayasa, ya. Kenapa dia? Kenapa? Umi, Marwah harus bersaksi. Apa juga Afifah. Enggak, aku nggak akan memberikan kesaksian apapun. Mi, sekarang gini, Umi harus bisa bujuk Afifah supaya dia ikut memberikan kesaksian yang ringanin Abah, ya. Kalau sampai enggak, jangan diam aja. Afifah tunggu. Umi mau bicara. Umi mohon, tolong beri kesaksian untuk Abah. Demi kebebasan Abah. Umi, maafin aku Umi. Tapi aku nggak bisa berbohong untuk kebaikannya Abah. Abah tuh selama ini udah banyak nyiksa kita. Dengan Abah masuk penjara, semoga Abah bisa sadar dengan semua kelakuannya Abah. Sama semua yang udah Abah lakuin sama keluarga kita, Umi. Umi mohon Afifah, Umi mohon. Umi nggak tega lihat Abah di penjara. Umi, kehidupan di penjara nggak semenyiksa seperti Abah nyiksa kita, nyiksa keluarga kita. Jadi aku mohon sama Umi biarin aja Abah ngelakuin proses hukum yang harusnya dilakuin sama Abah. Supaya Abah bisa berubah, Abah bisa sadar. Aa, Umi mohon, cabut tuntutan kamu. Kasihan kan Abah di penjara. Umi ngerasain nggak? Ada yang beda di rumah ini. Damai, tenang, nggak ada yang marah-marah. Itu semua karena Abah di penjara, Mi. Kalau kita sekarang ngeluarin Abah dari penjara sama aja, Mi. Kita bebasin monster buat ngerusak suasana ini. Ya kan? Iya Umi, Asma setuju. Biarin aja Abah di penjara. Biar Abah tuh tahu rasa, biar sadar. Nah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Mohon maaf mengganggu, Umi. Abah sakit. Abah demamnya tinggi di sel. Innalillahi. Ya Pak, saya akan secepatnya ke sana. Afifah, Abah sakit di penjara. Kamu ikut Umi ya. Kamu nggak mau kan jadi istri yang durhaka? Suaminya sakit di penjara, terus kamu nggak peduli. Ayo ikut Umi. Aduh Umi, Abah sakit Umi. Abah meriang, pusing, demam panas, sakit gigi, sakit perut, berdebar-debar hati Abah Umi. Abah nggak tahu Umi, bebaskan Abah tuh Umi ya. Abah yang sabar ya menjalani semua ini. Umi, bagaimana tuh Umi? Abah satu hari aja di sini udah kayak begini kondisinya. Apalagi seminggu, sebulan, tahun bisa mati atau Abah nanti Umi. Tolongannya, Umi, Pak pengacara tolong Pak. Ya. Kalau ada kesaksian dari istri-istri Abah bahwa Abah adalah orang yang baik, silakan Umi dan Afifah untuk berikan saksi yang baik agar Abah bisa keluar dari penjara. Ya. Ayolah Afifah, Umi mohon. Kalau Abah bebas, Abah pasti bakal nyiksa aku lagi. Tapi ini satu-satunya kesempatan aku untuk terbebas dari Abah selamanya. Baiklah. Aku akan menjadi saksi buat Abah. Tapi dengan satu syarat. Abah harus ceraikan aku setelah itu. Gila. Tapi pas sekarang mulai pintar. Pasti si Rehan yang ngajarin. Gimana Abah? Mau kan? Abah bersedia. Ya Allah, kenapa untuk menjalani hidup tenang saja harus memakai perjanjian seperti ini? Tunjukkan jalanmu ya Allah. Semoga ini membawa berkah kebaikan buat semuanya. Ini surat perjanjian di mana di dalamnya tertulis bahwa Abah akan menceraikan Afifah setelah keluar dari penjara. Silakan Abah ditandatangani. Alhamdulillah, sebentar lagi aku bakal terbebas dari Abah.